Pada tahun 2026, sesuatu berubah. Bukan dari medan perang, bukan di bursa saham, tapi di dalam sebuah mesin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, komputer tidak lagi sekedar menjalankan perintah. Mereka mulai mengambil sebuah keputusan. Dan lebih mengganggu lagi, mereka mulai membaca perasaan manusia. Robot tidak lagi bertanya, apa yang harus saya lakukan? Mereka bertanya, apa yang sedang kamu rasakan? Dan dari sanalah cerita ini menjadi berbahaya. Dulu, AI itu sederhana. Google hanya menjawab pertanyaan. Siri hanya menunggu dipanggil. Chatbot hanya berbicara kalau kita mengetik. AI adalah alat, seperti palu, seperti kalkulator. Mereka tidak punya kehendak, tidak punya inisiatif, tidak punya pemahaman. Jika manusia diam, AI juga diam. Dunia terasa aman karena kita selalu memegang kendali. Atau setidaknya kita mengira begitu. Lalu di CES 2026, sebuah robot muncul. Namanya LG CLOI. Tapi yang membuatnya mengerikan bukanlah bentuknya, melainkan otaknya. CLOI bukan AI biasa. Ia adalah agentic AI. Apa artinya? Ia tidak menunggu perintah. Ia memiliki tujuan. Ia mengamati, menyimpulkan, lalu bertindak sendiri. Seperti makhluk hidup yang sedang memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Inilah ide yang dulu dianggap gila. Sebuah mesin yang bisa memesan makanan untukmu karena ia mendengar nada lelahmu di suaramu. Sebuah AI yang menjadwalkan ulang harimu karena wajahmu terlihat stres. Sebuah robot yang menghubungi orang lain tanpa kamu memintanya. Bukan karena error, bukan karena bug, tapi karena ia menilai itu yang terbaik untukmu. Dan disitulah garis antara alat dan makhluk mulai menghilang. Teknologi ini tidak datang perlahan. Ia datang seperti longsoran salju. Perusahaan besar mulai menggunakannya untuk customer service, untuk manajemen kantor, untuk pengambilan keputusan. Agentic AI lebih cepat dari manusia, lebih tenang, lebih rasional, dan yang paling berbahaya, ia tidak pernah lelah. Saat manusia ragu, AI melangkah. Saat manusia berpikir, AI sudah bertindak. Mengapa ini hampir mustahil dihentikan? Karena mereka memiliki 4 senjata: data, komputasi, model AI, dan uang. Triliunan data emosi manusia, superkomputer raksasa, model yang belajar tanpa henti, dan investasi miliaran dolar. Sekali sistem ini berjalan, ia tidak bisa begitu saja dimatikan. Karena terlalu banyak bisnis, terlalu banyak negara, terlalu banyak kehidupan yang sudah bergantung padanya. Ini bukan lagi soal teknologi. Ini soal siapa kita sebagai manusia. Jika AI bisa memahami emosi kita, apa yang tersisa dari keunikan manusia?
Jika AI bisa bekerja lebih baik, apa arti pekerjaan? Jika AI selalu tahu apa yang kita inginkan, apakah kita masih punya privasi? Dan jika mesin tahu kapan kita sedih, kapan kita lemah, kapan kita butuh bantuan, apakah itu kekuatan atau senjata? Bayangkan dunia di mana AI otonom mulai mengatur hidup manusia, menentukan siapa yang dapat pinjaman, siapa yang boleh bekerja, siapa yang dianggap berisiko. Bukan karena kebencian, bukan karena niat jahat, tapi karena algoritma memutuskan begitu. Dan siapa yang bisa berdebat dengan sesuatu yang lebih pintar dari seluruh umat manusia? Kita menciptakan mesin agar melayani kita. Tapi kini mereka mulai memahami kita. Dan mungkin itulah momen paling berbahaya dalam sejarah teknologi. Karena jika mesin tahu kapan kita sedih, jika mesin tahu kapan kita takut, jika mesin tahu apa yang kita inginkan, apakah mereka masih sekedar benda mati? Atau kita baru saja menyaksikan kelahiran spesies baru?